Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Sebelumnya kita sudah membahas jawaban dari uji kompetensi bab 5 kalau nggak salah ya. Bab 5 itu kalor dan perpindahan kalor ya. Sudah ya, ini kalor dan perpindahan kalor. Kemudian bab 4 fluida dinamik juga sudah. Ya, yang fluida statik sama elastisitas zat padat belum ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori kinetik gas, ya bab 6, ya. Bab 6 dulu, ya. Untuk mengejar semester 2. Jadi, teori kinetik gas. Nah, teori kinetik gas teorinya sudah ada di channel ini, silakan ditonton ya. Saya lupa ada berapa part itu, kalau nggak salah ada 3 part atau 4 part ya. Mungkin 3 part atau teori kinetik gas, ya, teorinya. Ini bukan teorinya, tapi uji kompetensi. Jawaban dari uji kompetensi bab 6 soal ganjil. Ya, ada 30 soal itu. Tapi kita hanya menjawab soal ganjil. Jadi ada 15 soal. Dan supaya waktunya tidak terlalu lama, kita bagi menjadi 3 part. Ya, part 1 itu nomor 5 soal pertama. Part kedua soal ke-6 sampai soal ke-10. Dan part ketiga adalah soal ke-11 sampai ke-15 untuk nomor ganjil. Oke, saya mulai saja dengan nomor 1. Ya. Banyak atom dalam 9 gram aluminium adalah berapa? Ya, jadi yang ditanya banyak atom. Jadi perhatikan yang ditanya itu banyak atom. Ya. Jadi Anda harus bedakan antara partikel, ya, Anda harus bedakan antara partikel dan kuantitas, ya. Jadi kalau disebut atom itu partikel, disebut molekul lengkap ya. Itu maksudnya partikel. Jadi sama dengan kertas ini, ya. Misalnya ini 1 lembar, ya. Ini 2 lembar, ya. Jadi itu kertas itu. Nah, kalau disebut mol, nah ini nggak ada bedanya ya. Kalau atom itu kan unsur. Kalau molekul itu mol, molekul. Ya, senyawa biasanya kan, senyawa. Atau molekul. Itu menghasilkan kuantitas yang disebut mol. Nah, biasanya disingkat mol begini. Kalau dalam bahasa Inggris, mol begini. Ya, dalam bahasa Inggris. Ini yang kita kasih notasi N. Ya, yang kita kasih notasi N di teori kinetik itu adalah mol. Ya, bukan molekul. Terus bagaimana hubungan antara partikel dan kuantitas ini, ya? Bisa atom kalau unsur ya, kalau unsur itu atom. Kalau senyawa molekul. Anda sudah tahu ini bisa jadikan mol. Tentu kalau atom atau mol unsur, kalau molekul ya mol aja. Ya. Nah, ini Anda sudah tahu konversinya itu adalah lewat bilangan Avogadro. Ya, konversinya itu melalui bilangan Avogadro. Jadi atom bisa dirubah menjadi mol, mol bisa dirubah jadi atom, itu konversinya Na. Na itu disebut bilangan Avogadro ya. Nah, biasanya besarannya ini kalau kita definisikan ini biasanya kan bilangan Avogadro itu tidak usah hafal. Ya, biasanya di dalam soal diketahui di tabel itu ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Molekul ya. Jadi molekul ini artinya partikel per mol. Begini. Ya. Jadi per mol. Jadi mol ini kuantitas ini. Ya, jadi 1 mol itu akan sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, inilah yang kita sebut konversinya ya, faktor konversinya. Ya. Faktor konversi merubah mol ke molekul atau molekul ke mol. Itu ini. Nah, Anda harus bedakan molekul ini partikel sama dengan 1 lembar kertas, ya 2 lembar kertas. Kalau mol ini kuantitas, misalnya 1 rim. Nah, 1 rim itu kan 500 kertas, 500 lembar kertas. Jadi inilah rim itu. Kalau ini lembaran kertasnya, ya bedakan. Itu yang pertama ya. Yang pertama, konversi dari partikel ke kuantitas. Kemudian yang kedua,
kalau Anda punya saat Anda timbang, itu satuannya kan gram. Nah, di dalam kimia, ya juga fisika ini, teori kinetik gas, gram ini jarang di dalam rumus. Yang ada di rumus kita itu adalah mol. Nah, dari gram dirubah ke mol, itu kalau di fisika disebutnya massa molar. Massa molar ya. Massa molar ya. Nanti kalau di kimia ada istilahnya massa molekul relatif itu MR atau AR. Kalau unsur AR kan massa atom relatif MR ya. Kita konversikan ke massa molar ya. Misalnya aluminium ya. Ini unsur kan, kebetulan di sini kan aluminium nih. Massa molar aluminium massa molarnya ini adalah 27 gram per mol. Nah, inilah faktor konversinya, ini yang disebut massa molar. Ini yang kita sebut massa molar itu. Ini diperlukan untuk merubah satuan massa gram ke mol. Yang ada artinya dalam rumus, ya. Dalam rumus. Ya, dalam rumus mol ini kita biasanya nyatakan dengan N. Yang ini, N, ya. Jadi kalau dinyatakan dalam mol itu N. Oke, jadi seperti itu. Nah, faktor konversinya tentu 1 mol sama dengan 27 gram. Nah, ini faktor konversinya. Ya, untuk merubah satuan gram ke mol atau mol ke gram. Nah, dua inilah yang akan kita gunakan untuk konversi satuan di nomor 1 ini. Cara konversi satuannya mudah, jadi nggak perlu dihafal ya. Rumusnya nggak perlu dihafal kalau konversi satuan. Ya. Yang penting besarannya. Jadi di sini kita apa? Banyak atom dalam 9 gram. Jadi kita sekarang ini ada 9 gram. Disuruh nyatakan dalam atom. Berapa atom ini? Ya, atom di sini maksudnya partikel. Nah, kalau Anda lihat jembatannya, ini gram ini hanya bisa ke mol. Gram ini hanya bisa ke mol. Dia nggak bisa ke atom. Jadi rubah dulu ke mol. Nanti baru dari mol, ini dari mol bisa ke atom. Jadi rubah dulu gram ke mol, ya. Jadi dirubah dulu gram ke mol. Jadi 9 gram kali, nah, ini faktor konversinya. Ya, perhatikan faktor konversi. Nah, karena ini pembilangnya dalam gram, maka supaya nanti gramnya hilang, karena di sini nggak ada gram, yang ada atom. Maka di sini harus satuannya gram. Ya, dengan faktor konversinya ke mol ya, ke mol. Yang ini. Ya, jadi 27 gram, berarti 27-nya di sini. Nah, supaya nanti ini bisa dicoret. Nah, kan gitu. Kemudian di atas 1 mol. Ini 1 mol. Gitu. Sehingga kalau Anda hitung, ini nanti tinggal 9 dengan 27, 3 kan? Berarti ini tinggal 3 mol. Tinggal 3 mol begini. Nah, tapi yang ditanya bukan mol, yang ditanya atom. Nah, kita pakai konversi yang ini. Ini ke atom ini. Kalau molekul ini kan ke unsur, ke senyawa. Kalau unsur ke atom, jumlah partikelnya. Jadi ini harus kita bawa, ya toh, nah, konversi lagi, faktor konversi lagi. Ya, cuma dia harus dibawa ke atom. Jadi atomnya harus ada di pembilang. Nah, ini ada mol di pembilang. Jadi supaya hilang penyebutnya harus mol. Penyebut di sini itu harus mol. Nah, jadi Anda lihat. Ini faktor konversi yang kedua. Ini kan disebut bilangan Avogadro kan. Jadi mol ada di penyebut. 1 mol ini kan. 1 mol. Jadi ini 1. 1 mol 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Nah ini. 6,023 kali 10 pangkat 23. Saya singkat 6,02 ya. Biasanya 6,023 ya. Gak apa-apa dah, ini kan pilihan ganda. Kita lihat jawabannya kan 2 desimal. Ya, kalau 2 desimal ya kita pakai 6,02. Kalau 3 desimal 6,023. Ya, jadi ini bisa 6,02, 6,023. Oke, jadi kalau Anda hitung, oh sorry ini salah ya, 9/27 ini 1/3. Pantas nggak ada jawabnya kan. 1/3 kan? 1/3. Oke. Jadi kalau Anda hitung 1/3 dengan 6 itu sekitar 2.
koma. Kita nggak usah urus. Ininya pasti 10 pangkat 23. Yang mana 2 koma? Kalau Anda perhatikan yang 2 koma adalah jawaban D saja. Ya. Yang 2 koma cuma jawaban D. Yang lainnya salah. Ya, jadi jawabnya D. Seperti itu. Jadi ini soal konversi satuan ya. Sekarang kita ke nomor 3. Ini kalau nomor 1 konversi satuan, nomor 3 ini dimensi ini. Ya, dimensi. Anda sudah tahu kalau di kelas 10 dimensi yang terkenal di fisika itu adalah LMT kan? LMT. L itu untuk besaran panjang, M itu untuk besaran massa, T itu besaran waktu. Bukan suhu ya, waktu. Harusnya dikasih kurung kurawal ya. Tapi kita biasanya untuk menyederhanakan nggak pakai kurung kurawal. Nanti jawaban akhirnya saja baru kita kasih kurung kurawal. Oke, kita baca. Lambang LMT, kita udah tahu ini LMT. Ya. N dan theta yang baru. N dan theta yang baru kan. Yang baru itu kan sekarang N dan theta. Oke, kita baca ya. Lambang L, M, T, N, dan theta berturut-turut menampilkan dimensi dari besaran-besaran pokok, panjang, massa, waktu. Kita udah tahu ini. Berikutnya adalah jumlah mol. Jadi N ini menyatakan dimensi jumlah mol. Ya. Jumlah mol di sini maksudnya mol, bukan molekul ya. Tapi ini kuantitas, rim, ya toh, gini, dan suhu, theta ini adalah suhu, seperti ini. Kemudian yang ditanya dimensi R dalam persamaan umum gas ideal PV sama dengan nRT, PV sama dengan nRT. Anda ditanya dimensi dari R, maka tentu R-nya kita taruh di ruas kiri. Maka ini jadi ruas kiri bagi ruas kanan. PV per NT. Ingat T di sini itu bukan dimensi ya. T di sini itu bukan dimensi. T di sini itu suhu. Ya. Dimensinya bukan T. Ingat, ini yang suka sering tertukar siswa ini. T di sini itu artinya suhu. Dimensinya ini theta. Ini dimensinya ya. Nah, diketahui sudah. N mol. Ya toh? N itu mol. Dimensinya udah diketahui nih. N besar. Nggak ada masalah ya. Nah, masalah bagi kita adalah volume dan tekanan. Volume kita udah ingat sih, gampang ya. Kubus. Kubus itu satuannya meter pangkat 3. Satuannya ya. Ya, meter itu Anda sudah tahu dimensi panjang. Dimensi panjang itu meter. Jadi ini L. Jadi kalau dimensi volume itu jelas L pangkat 3. Nah, nggak ada masalah kita. Ini L pangkat 3. Nah, sekarang tekanan yang jadi masalah. Tekanan nggak bisa sederhana seperti itu ya. Kalau yang hafal rumus nggak apa-apa. Tapi kan memangnya Anda hafal dimensi tekanan apa? Kalau tidak hafal ya, apa rumus tekanan itu? Tekanan itu adalah gaya dibagi luas. Nah, kalau gini kita udah tahu kan. Gaya itu M kali A. Ya, hukum Newton aja M kali A. Kalau luas kita tahu kan, satuannya meter persegi. Satuan ini. Jadi dimensi kita udah tahu lah ini, L pangkat 2. Ya, sekarang tinggal masukkan dimensi massa. Dimensi massa itu M. Ya toh? Dimensi percepatan, Anda udah hafal kalau percepatan itu satuannya meter per, ya toh, sekon kuadrat. Ya, meter itu L, sekon itu waktu. Waktu nih, T ya. Jadi waktu itu T. Jadi L per T kuadrat. Ya, jadi M kali A, ya toh, M kali A, M-nya M, A-nya L per T kuadrat, atau L T-2. Ya, inilah gaya, dibagi L kuadrat. Ya, dibagi L kuadrat. Sudah selesai. Ini dimensi tekanan. Oke, kalau Anda mau sederhanakan lagi, maka dimensi tekanan adalah M-nya sendiri, ya. Ini L pangkat 1, ini L pangkat 2, naik ke sana min 2. 1 kurang 2 min 1. Ini T min 2. Nah, seperti ini dimensi tekanan.
Oke, jadi sekarang kita cari dimensi R dari bintang ini. Tinggal masukkan ya. Jadi dimensi R di bintang itu ya. Sama dengan, supaya sederhana semua sudah dimensi, tanda kurung kurawalnya saya hilangkan aja ya. P itu ini. Jadi kita masukkan sekarang ke rumus ya. Untuk menentukan dimensi R adalah sama dengan pembilang dimensi tekanan ya. Dimensi tekanan. Ini kan, tinggal disalin aja. Saya keluarkan aja ininya ya, biar gampangnya M, L-1, T-2. Nah ini untuk tekanan ya. Tekanan. Kali volume. Volume ini tadi, L pangkat 3. Ya. L pangkat 3. Per N. N itu, N kecil itu dimensinya N. Ya, N. Kali T, suhu, theta. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat jawaban, sebetulnya kan penting kita lihat jawaban. Kalau Anda perhatikan di sini N tidak ada. Tidak ada di sini N. Berarti ini harus naik N-1. Jadi pasti ada N-1. Ya, pasti ada N-1. Jadi kalau Anda lihat aja di sini udah pasti salah, nggak ada N. Ini pasti salah sudah, nggak ada N. Ini juga pasti salah. Nah, tinggal yang mungkin betul 3 ini kan. Gitu. Terus Anda lihat lagi bedanya. Theta. Ini tetanya -1, ini -1, ini -2. Kita lihat. Tetanya juga nggak ada kan. Di sini nggak ada theta ya. Di pembilang nggak ada theta. Theta hanya ada di penyebut. Naik ke pembilang -1 juga. Ya, kalau multiple choice itu harus begini cara menjawabnya. Jadi ini sudah salah. Tinggallah 2 ini. Nah, Anda lihat di 2 ini apa bedanya? Kalau M sama. Nah, L bedanya di L. Ya, T-nya sama lihat. Bedanya di L ini. Ini L-nya pangkat 2, ini L-nya pangkat 1. Jadi L-nya saja yang kamu kerjakan. Ini L-1, ini L pangkat 3. Berarti -1 tambah 3, 2. Ya. Ini pasti L pangkat 2. Nah, selesai. Ya, L pangkat 2 jadi jawabnya pasti C. Kok ada dari sini jawabnya C. Ya, itu multiple choice seperti itu kan, kita cari mana jawabannya membedakan. Ya ini pasti ML, tidak ada bedanya kan ini. M, ini pasti M. Oh. Yang ini T-2, nah, ini T-2. Oke, itu aja. Kemudian nomor berikutnya, 3 nomor berikutnya ini ada hubungannya dengan persamaan gas ideal. Jadi kalau kita review, Anda review ya, di teori kinetik gas itu ada persamaan gas ideal. Persamaan umum ya, gas ideal. Itu ada 2 bentuk. Bentuk pertama itu PV sama dengan nRT. Bentuk yang kedua itu PV sama dengan NKT. Nah, ini suka bingung. Sama-sama ini. Bedanya cuma di sini pakai N besar. Di sini pakai N kecil. Kalau N besar kita pakai tetapan Boltzmann. Kalau N kecil kita pakai tetapan gas umum. Gitu ya. Jadi kalau N di sini itu mol. Kalau N di sini itu partikel. Ya. Partikel itu bisa atom kalau unsur, dan kalau senyawa umumnya adalah molekul. Lengkap ditulis molekul begini. Hubungannya Anda sudah tahu, bilangan Avogadro. Ya. K itu tetapan gas umum, R itu tetapan gas umum. Nah, satuan yang biasa kita pakai adalah ya 8,3 kalau mau pakai joule, ya 1 desimal aja ya. 8,3 nggak usah dihafalkan, biasanya diketahui. Joule per mol Kelvin. Jadi kita pakai energinya dalam joule. Ini mol, ini Kelvin. Tapi ada juga yang maunya pakai liter atmosfer. Ya, jadi joule-nya ini liter atmosfer. Itu juga satuan energi. Nah, itu 0,082. Ya, kalau kita ambil 2 angka penting ya. Ininya sama, mol kali Kelvin. Nah, begini. Jadi kalau 0,082 itu volumenya liter, tekanannya atmosfer. Ya. Tentu kalau joule bukan liter tapi meter pangkat 3. Kalau Anda pakai meter pangkat 3,
kemudian ini tekanannya Pascal, maka satuannya Joule. Beda ya angkanya. Kemudian K. Nah, K ini disebutnya tetapan Boltzmann. Ya. Itu asalnya dari R per Na. Kenapa? Karena dia mentransfer dari mol ke molekul. Jadi pasti pakai bilangan Avogadro. Nah, ini kalau dihitung R per Na ini, ya nggak usah Anda hitung. Itu 1,38 kali 10 pangkat min 23. Satuannya adalah Joule per Kelvin. Nah ini, ya bedanya. Jadi rumusnya ada dua. Dan di dalam dua rumus ini, itu yang dianggap tetap adalah masanya. M atau N. Ya. Karena kalau masanya tetap, mol juga pasti tetap ya. Kalau masanya tetap, mol juga pasti tetap. Karena mol kan asalnya dari massa dibagi massa molar. Massa molar gas kan pasti tetap tidak berubah. Ya. Jadi, atau kalau dalam istilah dalam bejana, kalau menampung gas itu dalam bejana atau wadah tertutup tentu ya. Maka ini wadahnya tidak bocor. Ya. Wadah misalnya wadahnya itu bejana atau tabung. Tidak bocor. Nah, kalau tabungnya bocor, masanya kan berkurang. Jadi syaratnya tabung tidak bocor. Jadi kalau tidak ada keterangan dalam soal, ya tabungnya pasti dianggap tidak bocor. Oke, itu kira-kira reviewnya. Ya, disaksikan aja nanti di video itu ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Suatu gas menempati suatu ruangan yang memiliki volume 300. Jadi taruhlah ini ada suatu ruangan. Ya. Kalau pertama disebutkan, kita sebut aja keadaan 1. Gas pada keadaan 1 ya. Jadi di sini dibilang apa? Memiliki volume 300. Jadi volumenya di sini 300 cm pangkat 3. Nah, tentu V1. Pada suhu 27. Kita sebut aja T1 ya. Tentu suhunya bukan Celsius, tapi Kelvin. Kalau mau pakai rumus tadi ya. Nah, ini adalah 300 Kelvin. Dan tekanan 1 atmosfer. Tekanan 1 atmosfer. Nah, maaf saya maksudnya rumusnya begitu ya. Bukan tidak bocor ini ya. Pokoknya rumus umum. Yang saya maksud begini, kalau dia tidak bocor, ya, kalau wadah tidak bocor, maka N ini tetap, R juga tetap, ini jadi PV per T kan. Jadi kalau wadah tidak bocor, ini jadi PV per T. Ya, PV per T sama dengan NR. NR itu kan bilangan konstan. Ya toh? Sehingga dari sini kita bisa buat persamaan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, inilah persamaan kalau wadahnya tidak bocor. Ini maksud saya. Kalau wadahnya tidak bocor, persamaannya ini. Ya, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kenapa? Karena ininya tetap. Ini tetap tuh kalau nggak bocor. Ini udah pasti tetap. Ini tetap. Jadi ini kalau saya pindahin ke sini kan PV per T. PV per T sama dengan tetap. Artinya apa? Kalau keadaan 1 dan keadaan 2, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Disebut lagi keadaan 3, P3 V3 per T3. Syaratnya wadahnya tidak bocor. Apa artinya wadah tidak bocor? Massa atau N tetap. Itu maksud saya. Ya, ini keadaan 1. Sekarang Anda lihat soal berikutnya. Ini titikan ya. Kalimat berikutnya. Jika suhu dinaikkan. Nah, suhu dinaikkan berarti keadaannya sudah dirubah kan? Keadaannya sudah dirubah, bukan keadaan 1 lagi. Salah satu keadaan kita rubah. Ya entah V, entah T, entah P. Itu pasti keadaannya udah nggak bukan 1. Di sini keadaan 2 suhunya dirubah 127. Di sini T2. 127 ditambah 273. 400 Kelvin. Jadi untuk pakai rumus ini suhunya harus dalam Kelvin. Ya. Kemudian dan tekanan menjadi 2 kali semula. Berarti P2-nya 2 atmosfer dong. Karena 2 kali semula.
volume gas akan menjadi berapa? Nah, V2-nya yang ditanyakan, menjadi berapa? Perhatikan, ini cm pangkat 3. Jawabannya cm pangkat 3, ya sudah. Nggak perlu lagi kita rubah ini. Karena jawabannya dalam cm pangkat 3. Oke, tinggal masukkan di rumus ini. Sudah sesuai? Semuanya diketahui kecuali V2. Ya, tinggal masukkan aja ya. Nggak usah pakai satuan ya. Jawabannya cm pangkat 3. P1, 1. Nggak perlu karena di sini atmosfer, di sini juga atmosfer kan. Kali V1, 300 per T1, 300 juga. Sama dengan P2, 2. V2 ditanya per T2, 400. Ya, dengan demikian jelas ini hilang. Ya, kemudian Anda kalikan silang kan. Nah, ini tinggal 1 kali 400, 400. Ini juga 1 kali 2 V2, 2 V2. Ya, dari sini Anda dapat V2, 400 bagi 2, 200. Tentu satuannya cm pangkat 3. Nah, seperti ini. Ya, jadi jawaban C. Soal yang sama, nomor 7 ya, mirip-mirip saja. Kita akan pakai rumus yang tadi ya. Kita akan pakai rumus yang tadi juga. Ya, jadi kita masih tetap akan menggunakan rumus ini. Ya. Jika sebanyak 50 liter oksigen, Anda sudah tahu kalau liter itu volume kan, pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2,45 atm ditekan sehingga volumenya menjadi, oh berarti ada dua keadaan sama dengan tadi ya. Ini sebut aja keadaan 1. Ini sebut aja keadaan 2. Ya. 50 liter. Jadi ini tadinya 50 liter. V1. Pada suhu. Nah, hanya suhunya yang harus Kelvin. Kalau ini nggak ada masalah liter. Asal di sini juga liter. Kan gitu. Tapi kalau suhu nggak boleh Celcius. Harus Kelvin. Ini T1 kan 27 derajat Celcius. 27 tambah 273. Ya. Anda sudah tahu ini 300 Kelvin. Tekanan 2,45 P1 kan. 2,45 atm. Ya, di sini juga harus atm, kan gitu. Ditekan itu artinya volumenya dikurangi ya, sehingga volumenya menjadi 25. Ya, jadi volumenya lebih kecil karena ditekan. 25 liter, separuhnya kan. Dan pada saat bersamaan suhu naik, karena ditekan itu suhu jadi naik, gitu. Jadi 127 dan Celsius, jadi harus ditambah 273. Jadi 400 Kelvin. Nah, tekanan yang diberikan tersebut, jadi P2-nya yang ditanya sekarang, gitu ya. Kalau tadi volume, sekarang P2. Berapa atm? Jadi sama udah. Ini Kelvin, Kelvin, liter, liter. Udah, ya nggak perlu pakai satuan ya. Jadi tetap kita pakai tadi P1, V1 per T1. Ya artinya wadahnya dianggap tidak bocor. P2, V2 per T2. Ya, tinggal masukkan, nggak usah pakai satuan. P1 2,45, V1 50 per T1 300. P2 ditanya, ya, jadi P2 ini ditanya. V2 25, T2 400. Nah, begini. Kita coret dulu ini dengan ini jelas nih 25, ini 50. Pembilang dengan pembilang kalau nyebrang ya. Ini sisa 2. Oke. Kita kalikan silang. Ah, begini. P2 kali 300. 300 P2. Sama dengan ini kali silang. 2,45 kali 2 berapa itu? 4,9 ya. 4,9 kali 400. Nah, begini. Jadi P2-nya akan sama dengan 4,9 kali 400 kanan dibagi kiri 300. Ya, tinggal dicoret.
Ya, cuma sekarang nggak bisa lagi dicoret ya, nggak bulat. Tapi kan di sini jawabannya juga nggak bulat. Oke, 4,9 kali 4. Ini yang ini. Ya. 63 19,6 dibagi 3. Nah, dibagi aja 19,6 dibagi 3. Nah, angka depannya dulu. Ini kan angka depannya beda-beda semua ini. 19 bagi 3 pasti 6. Ya kalau sudah 6 pasti jawabannya A. Ya, 6 koma kan? Nggak usah kita selesaikan ini. Ini multiple choice. Nggak perlu. Jadi jawabannya A. Sekarang kita ke nomor terakhir. Masih sama. Kita akan gunakan rumus P1, V1 per T1. Ya toh? Sama dengan P2, V2 per T2. Masih sama. Ya. Dengan anggapan kalau bejananya tidak bocor. Kalau tidak ada keterangan kita anggap bejana tidak bocor. Ya, tidak ada sarana di mana gas bisa keluar. Karena kalau gas keluar masanya akan berkurang. Kalau massa berkurang ya molnya juga beda. Oke, kita baca soalnya sekarang. Dua bejana berbentuk tabung. Identik, ya, identik. Tetapi kalau Anda lihat di sini dibilang diameternya beda, ya. Diameter 2 kali bejana pertama. Berarti yang beda cuma diameternya ya. Jadi dari kata identik di sini kalau ada yang dirubah cuma diameter ya, yang diubah cuma diameter. Itu pengertian itu penting ya. Artinya apa? Yang satu bejananya lebih kecil, berbentuk tabung kan. Taruhlah seperti ini. Nah. Bejana yang kedua sama, tingginya sama. Cuma diameternya 2 kali. Gitu maksudnya. Karena kalau tingginya beda, dan di sini tidak diketahui, ya sudah. Kita nggak bisa menyelesaikan soalnya. Atau jawaban kita salah kalau ini ya. Oke. Jadi kita anggap tingginya sama. Berbentuk tabung itu artinya alasnya lingkaran kan. Jadi ini adalah diameter. Diameter untuk tabung 1. Anggap aja ini tabung 1, ini tabung 2. Ini diameter untuk tabung 2. Nah, kita baca soalnya ya. Dua bejana berbentuk tabung identik berisikan gas yang sama. Jadi gasnya itu sama. Ya, misalnya di sini gas oksigen, di sini juga oksigen. Jika bejana kedua, nah ini, jika bejana kedua yang ini kan, bejana kedua itu yang ini, mempunyai diameter 2 kali bejana pertama. Jadi D2 ini 2 kali D1. Ya ini diketahui. Jadi diameter ini 2 kali diameter ini. Tetapi jumlah partikel gasnya, nah di sini kan ada jumlah partikel ya. Di sini ada partikelnya N1, ini N2. Jumlah partikel ini. N1 itu N2. Oke. Jumlah partikel gasnya setengah dari bejana pertama. Jadi N2 ini diketahui jumlah partikelnya setengah N1. Itu diketahui itu. Ya. Nah, yang ditanya adalah perbandingan tekanan kedua bejana. Jadi yang ditanya perbandingan tekanan kedua bejana. P1 berapa P2? Jadi P1 itu berapa P2? Ini yang ditanya. Nah, karena di sini tentang jumlah partikel, ini kan jumlah partikel ini. Ya, jumlah molekul lah ya. Kalau senyawa molekul ya toh. Tapi jumlah partikelnya, ya ini dia sebutnya partikel. Nah, maka kita akan pakai rumus ini. PV sama dengan NKT. Ya, kita akan pakai rumus PV sama dengan NKT. Jadi kita nggak pakai rumus ini. Ya, kita pakai. Kenapa? Kalau rumus ini kan jumlah partikelnya tetap. Sementara di sini kan bukan perkara bocor, bejananya beda. Jadi kita harus pakai rumus PV sama dengan NKT. Ya, karena di sini ada jumlah partikel. Kalau di sini kan nggak ada jumlah partikel. Kalau ini tuh tabungnya sama persis. Kemudian tidak bocor. Ya, kalau ini nggak ada 2 tabung tuh. Jumlah partikelnya beda, jadi pakai rumus ini. Nah, gitu ya. Kemudian yang dibandingkan tekanan. Jadi kalau kita tulis tekanannya itu akan sama dengan NKT per volume. Perhatikan, K ini adalah tetapan Boltzmann. Tidak pernah berubah. Ya toh? Jadi nggak usah kita masukkan. Ini artinya apa?
tekanan itu sebanding dengan K-nya abaikan saja, NT per V. Nah, begini. Kemudian yang kedua di sini berisikan gas yang sama, tapi diameternya dirubah, ya toh? Berarti yang lain identik, tingginya sama, tapi diameternya beda. Kalau diameternya beda kan volumenya beda. Coba, volume tabung itu apa? Kan luas alas kali, luas alasnya itu lingkaran, PR kuadrat kan? Kalau ini kita sebut R gitu ya. Ini kan luas alasnya PR kuadrat, dikali tinggi, ya toh? Tingginya anggap H. Nah, sekarang Anda lihat, H-nya dianggap tetap. Ini tetap, Pi juga tetap. Jadi artinya volume itu hanya sebanding dengan R kuadrat. Jadi volume daripada bejana ini sebanding dengan jari-jari pangkat 2. Sementara jari-jari dengan diameter juga sebanding kan? R itu kan diameter per 2. Artinya apa? R sebanding dengan diameter. Jadi dengan demikian volume juga sebanding dengan diameter. Nah, kenapa diameter? Karena yang diketahui diameternya, bukan jari-jarinya. Jadi saya akan tulis V itu sebanding dengan diameter kuadrat. Gitu, V ini. Nah, saya masukkan lagi ke sini. Maka, terus Anda lihat suhunya sama nggak? Ya suhu kan, suhunya. Kalau nggak ada keterangan kita anggap sama ya. Ini ada. Pada suhu yang sama. Nah, kalau suhunya sama berarti T-nya nggak usah ikut dong. Suhunya sama kan? Nah, nggak usah ikut. Jadi P di sini hanya sebanding dengan jumlah partikel dan volume. Oke, jumlah partikelnya nggak ada masalah, sudah diketahui di sini. N2 setengah N1, nggak ada masalah. Volume kita gantikan dengan diameter. Jadi P ini dari sini sebanding dengan N per volumenya sebanding dengan D kuadrat. Nah, sudah ketemu. Diameternya juga sudah tahu. Nah, karena itu kita akan bandingkan P1 dan P2. Jadi ini P1 per P2. Nah, itu langsung kan yang ditanya rasionya. Berarti P1 akan sama dengan N per D kuadrat. Ya toh? Tapi untuk keadaan gas di tabung 1. Dibagi N per D kuadrat. Tapi untuk tabung dalam keadaan 2. Ya, tabung 2. Nah, kemudian kalau matematik ini pembilang dengan pembilang. Jadi ini 1, ini 2, jadi N1 per N2. Matematik begitu. Kemudian kalau berbanding terbalik, berarti ini kita balik. Ini D2 dulu baru D1. Jadi D2 per D1 kuadrat. Nah, tinggal itu. Itulah P1 banding P2. Jadi P1 per P2 sama dengan N1 per N2. Nah, ini lihat aja dari sini nih. N2 sama dengan setengah N1. Ya, jadi kita ambil lagi ya. N2 sama dengan di sini. N2 sama dengan setengah N1. Nah, yang kita perlukan N1 per N2. Dari sini kita bisa dapat kan? N1 per N2. Kalikan silang ya. N2 dikalikan 2. Karena N2 di bawah maka 2 di atas. 2. Ya. Ya, N1 sama dengan 2 N2 kan? 2. Jadi N1 per N2 itu 2. Jadi ini tuh 2. Ya. Ini tuh 2. 2 kali D2 per D1 nih. D2 sama dengan 2 D1. Berarti D2 per D1 2. Ya 2. Jadi ini tuh 2. Ini juga 2 ternyata. Jadi 2 kali 2 kuadrat. 8. Gitu. P1 per P2 itu 8. Jadi artinya P1 itu 8 P2. Nah, gitu. Kali silang kan? P1 sama dengan 8 P2. Jadi kalau Anda lihat jawabannya adalah P1 sama dengan 8 P2. Jawaban A. Ya, beginilah 5 soal pendahuluan kita tentang teori kinetik gas. Silakan ikuti part berikutnya yang jauh lebih seru ya untuk memahami teori kinetik gas yang sudah ada di dalam video ini ya. Jadi sudah ada di dalam itu teorinya. Silakan ditonton juga teorinya kalau mau mahir. Jadi kita sudah menyelesaikan part 1 ya dari buku ini untuk teori kinetik gas ya. 5 soal yang pertama nomor 1 sampai dengan nomor 9 itu soal ganjil.
Teorinya sudah ada di channel ini, itu ada beberapa part, silakan ditonton kalau kurang jelas. Jadi Anda akan amati teori kinetik gas itu apa sih? Yang dianggap dalam teori kinetik gas itu kan ada asumsi-asumsi. Misalnya partikel-partikel itu bergerak memenuhi hukum Newton dan sebagainya. Itu ada persyaratannya di situ. Silakan diikuti saja. Saya hanya menyelesaikan review untuk soal-soal uji kompetensi ganjil. Kalau Anda merasa soal di sini masih kurang, walaupun sudah cukup banyak dan bagus, demikian juga dengan teori dan contoh soalnya, Anda bisa memiliki buku ini. Penuntun Belajar Fisika kelas 11 juga. Ini buku soal-soalnya yang banyak, ribuan. Dan ada juga teorinya. Langsung diaplikasikan di contoh soal. Dan teorinya berbentuk mind map. Jadi Anda lihat bagus sekali ya. Teorinya berbentuk mind map. Kemudian di sini ada contoh soal jawab. Ya, contoh soal jawab langsung aplikasi teori tadi. Kemudian nanti ada latihan 2, ada latihan dasar dan ada latihan pemantapan. Diambil dari semua soal terbaru dari UTBK, UM-UGM, SIMA UI, dan sebagainya. Universitas dalam negeri dan universitas luar negeri dari Singapura, India, Inggris, Amerika, Malaysia. Ya. Oke, terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami untuk belajar teori kinetik gas. Di dalam channel ini juga sudah banyak tentang fisika, matematik, dan kimia. Fisika yang paling lengkap, karena selain ada teori, ada review, kemudian ada soal-soal KSNK, pengantarnya, dan soal-soal testing masuk perguruan tinggi. Ya, matematik, saya juga sudah mulai dengan soal review, soal uji kompetensi ganjil. Nanti mungkin baru ke kimia. Sekali lagi terima kasih. Kalau Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, kalau sudah subscribe, silakan like, share ke teman-teman sebanyak mungkin untuk belajar bersama. Bagi yang subscribe, maksudnya supaya Anda bisa mengikuti terus video-video terbaru kami yang hampir kami luncurkan setiap hari untuk menemani masa-masa pandemi ini di rumah. Supaya Anda tetap belajar di rumah dengan semangat, fokus pada tujuan Anda, sukses bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.